Allah gambarkan dalam surat Al-Maidah ayat 93, Allah menyebutkan kalimat takwa sebanyak 3 kali. Diulang oleh Allah di dalam ayat tersebut, takwa itu 3 kali. Para ulama mengatakan pengulangan kalimat takwa itu bukan tanpa makna, namun dijelaskan oleh para ulama kita, takwa yang Allah sebutkan pertama itu adalah maknanya di mana dia meninggalkan kesyirikan. Adapun takwa yang kedua adalah meninggalkan perkara-perkara bid'ah, dan yang ketiga adalah takwa di mana dia meninggalkan maksiat. Inilah maratibut takwa. Selama kita yang melakukan kesyirikan, kemudian kita melakukan perkara bid'ah dan bahkan maksiat menjadi kebiasaan, itu belum masuk dalam hitungan orang-orang bertakwa. Orang bertakwa berusaha meninggalkan yang 3 ini. Kesyirikan, perkara-perkara bid'ah, kemudian dia meninggalkan berbagai macam bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah katakan innalil muttaqina mafaza. Lil muttaqin alladzina sanu anfusahum an kulli ma la yurdi rabbahum. Mereka menjaga dirinya dari perkara-perkara yang mana Allah tidak ridha. Itu usaha takwa. Maka takwaan kalau kita lihat pengertiannya sangat banyak. Banyak sekali. Mungkin yang satu ini mengatakan takwa begini. Yang satu sahabat ini mengatakan takwa begini. Kita akan dapatkan ta'rifat yang sangat banyak sekali tentang takwa itu. Karena takwa bagi para sahabat adalah cerminan amal. Ketika ditanya tentang Ali, mengatakan 4 hal tentang takwa itu. Takut kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, dan ridha kepada pemberian Allah, serta kita bersiap menjemput ajal menuju Allah SWT. Itu takwa, kata Ali. Ketika kita bertanya kepada sahabat yang lain, misalnya Abu Hurairah, maka dia mengatakan dengan hal yang lain. Abu Hurairah menjelaskan bagaimana takwa ibarat orang yang sedang berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan duri dan ranjau. Bagaimana kita agar selamat dari duri dan ranjau itu, di mana kita berhati-hati ya memilih tempat yang tidak ada duri dan ranjau sehingga kita selamat. Itulah takwa itu. Kita bekerja, berusaha ya dalam kehidupan kita untuk mencari nafkah keluarga kita. Maka kita berusaha menapaki kaki pada sumber rezeki yang halal. Kita jauhkan dari sumber-sumber yang haram, atau kita tinggalkan dari perkara-perkara yang syubhat. Itu takwa. Setiap kita meniti sebuah usaha yang mana amal itu, perbuatan itu akan dihisab Allah. Ketika kita memahami itu jalan tidak diridhai Allah, kita tinggalkan tanpa ragu. Tanpa ada keraguan, tanpa ada alasan-alasan. Kalau kita hari ini misalnya masih banyak ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kita berdalil dengan ayat ini misalnya. Memanglah Allah tidak akan menyuruh kecuali apa yang kita mampu untuk kerjakan. Tetapi jangan dipakai ayat ini untuk dalil. Tetapi pakailah untuk sebuah amal yang mana kita tidak mampu melakukan, kita pakai ayat ini. Ayat ini benar, tapi jangan salah dalam penggunaannya. Kenapa antum masih melakukan riba? Ya, Anda belum mampu. Allah tidak menuntut sesuatu yang belum mampu untuk ditinggalkan. Tidak bisa itu. Salah penempatan. Jangan orang menggunakan satu ayat untuk mendapatkan kemudahan duniawi baginya. Ini paling banyak. Dia belajar tapi memang bukan untuk tujuan ilmu terkadang. Dia mencari-cari dalil sehingga berdalil kepada teksnya sehingga dia salah penempatan makna ayat itu. Maka kalau kita belajar tentang ayat Al-Quran, tidak hanya pada ayat tersebut, tapi juga ada asbab-asbab turun ayat itu harus kita liputi dan kita pelajari bersama. Maka kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, apa kemenangan yang mereka dapatkan? Apa kebaikan yang mereka rasakan nanti bagi orang-orang bertakwa? Yang pertama, Allah gambarkan tentang kenikmatan-kenikmatan ya orang-orang yang ada di dalam surga bagi orang-orang yang bertakwa, ya hadaiqa wa a'naba. Kebun-kebun ya yang lebat, yang bagus, dan anggur. Allah sebutkan salah satu daripada kenikmatan ya surga ada kebun dan ada anggur. Anggur surga tak sama dengan anggur dunia. Kata para sahabat ketika disebutkan salah satu nama ya kenikmatan surga dan nama itu ada dalam kenikmatan dunia, kesamaan hanya pada nama saja. Jangan dibayangkan anggur-anggur hitam, anggur yang ada gitu, enggak. Anggur ini masih ada kejutnya kan? Masih ada asamnya. Tapi dalam surga itu semuanya kenikmatan yang tidak ada sedikit pun ya yang bisa kita rasakan di sana ada kekurangan. Semuanya nikmat. Maka sungguh sangat banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Makanan dan buah serta kebun-kebun yang lebat yang Allah berikan di dalam surga sebagai bentuk ya kesenangan-kesenangan surga yang abadi yang kita nikmati. Ya.
Bahkan di dalam surga itu ada sebuah pohon yang mana ketika kita lewati pohon itu tidak akan selesai dari ujung sini sampai ujung dahan yang satu lagi kecuali harus melewati 100 tahun. Besar. Tidak bisa kita bayangkan seperti apa. Makanya Allah katakan Nabi katakan mala ainun ra'at. Ya tidak bisa memang dilihat oleh mata, tidak ada. Wala khatar al qalbi bashar, tidak bisa pula dibayang-bayangkan dalam hati seperti apa. Tapi cukuplah ketika kita membaca ayat tentang surga, buahnya adalah amal. Buahnya adalah amal yang membuat kita bersemangat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah katakan inna lahum fi hadhil jinan allati zufiru biha hadaik ay basatin fiha ma wa asjar musmira. Di dalam kebun-kebun itu ada air, ada pohon yang berbuah, yang kenikmatannya itu tiada tara, kenikmatan yang tidak pernah putus, yang tidak pernah berhenti. Sumiyat bidzalika tashbihan laha bi hadiqatil ain fil hay'ah. Dinamakan oleh Allah Azza wa Jalla agar kita bisa merasakan kaum muslimin betapa kebun itu menjadi hiburan hari ini. Orang kalau sudah stres, pusing dengan kehidupan dunia maka pergilah ke kebun. Yang punya kebun tentunya kan. Kalau nengok kebun orang tahu sakit jiwa bawah. Tapi alhamdulillah ala kulli hal kebun itu menjadi hiburan bagi kita hari ini. Dan banyak saudara-saudara kita kembali kepada kebun. Dan di antara usaha yang berkah itu memang kembali ke tanah. Usaha yang bersih. Karena orang yang berkebun itu memiliki tingkat tawakal yang sangat tinggi. Kalau ingin menguji sifat tawakal yang paling tinggi, lihatlah kepada orang yang berkebun. Apa sebab? Karena kata Umar, orang yang bertawakal itu adalah orang yang mengambil satu bibit kemudian ditanamkan ke tanah lalu tawakal. Itu orang bertawakal. Makanya orang yang berkebun itu tingkat tawakalnya tinggi. Kita perlu belajar kepada orang-orang yang berkebun, belajar tentang ketawakalan. Kenapa demikian kaum muslimin? Karena kerjaannya berat, kerjaannya lama, panjang. Untuk menunggu hasil itu lama, Pak. Dicari lahan, disiangi, dibersihkan, dicari bibit yang bagus, ditanami, diberi pupuk, dirawat. Panjang. Dan kemudian kalau dia sudah besar belum tentu ada buahnya. Tapi alhamdulillah ala kulli hal. Orang beriman selalu diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berucap. Bahkan kita harus tegar dan mampu mengucapkan kata alhamdulillah walaupun dalam saat kesulitan. Maka itu belajar tawakal kepada orang-orang yang berkebun karena proses yang sangat enak. Wa khassatil a'nab bidzikr li'annaha min a'zamil fawaqih wa ahabbiha ila nufus. Disebutkan oleh Allah kata para ulama, kenapa buah anggur yang Allah sebutkan? Karena memang anggur menjadi buah yang sangat sangat mahal. Berapa sekilo kini anggur? 60? 80? Mahal sekali. Dan anggur sangat disukai oleh manusia. Maka salah satu buah yang Allah sebutkan adalah anggur karena memang memiliki keutamaan dan kelebihan, baik dari sisi rasa maupun dari sisi manfaatnya. Kemudian Allah gambarkan setelahnya kawa'iba atraba, gadis-gadis yang sebaya, gadis-gadis yang sebaya, yang seumur. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi salah seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," seorang wanita tua yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakan saya agar aku menjadi orang yang bisa mendampingimu di dalam surga." Apa kata Rasulullah? Orang-orang tua sepertimu tidak ada dalam surga. Jadi kata Nabi, "Pak, usia kita berapa?" Antara 30 dan 33. Usia muda. Apa Bang? Tapi muda Bang. Usia muda, Pak. Usia antara 30 sampai 33 tahun. Itulah usianya. Di sini disebutkan oleh Allah kawa'iba atraba, gadis-gadis yang sebaya. Usia 33 usia yang sangat kuat, memiliki al-futuwa wal quwwah, usia yang penuh dengan kekuatan, semangat tinggi. Itu usia 33 tahun. Kalau besarnya seperti Adam alaihissalam sab'una dzira'ah. Ini tidak ada yang pendek seperti saya ini. Tinggi. Usianya muda. Dan orangnya tampan-tampan. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Tidak ada yang seperti awak ini. Tampan-tampan dan ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Itulah kondisi orang-orang yang ada di dalam surga. Apalagi nanti di dalam kehidupan surga ada yang namanya satu pasar yang disebut dengan pasar Jumat. Kemungkinan pasar apa? Pasar Rabu. Di sana itu hari Jumat pasarnya. Namun pasar ini subhanallah kaum muslimin kaum muslimat, kita siapapun misalnya seorang suami yang ke pasar kembali ke rumah hampir-hampir kita tidak mengenal, istri kita tidak mengenal dengan kita. Rasa-rasanya kenal tapi siapa Anda? Masyaallah. Betapa ganteng. Saya adalah suamimu. Begitupun dengan istri kita. Dan setiap kali dia pergi ke pasar kemudian dia